Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, jumpa lagi pada kesempatan yang baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi cuplikan video ini di kalangan umat Kristen ya, terutama sekitar 1 atau 2 minggu belakangan cukup ramai. Dan karena itu sebelum lebih lanjut, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu dalam video berikut ini. Dapat sehari 300, dapat. Kalau apalagi kalau nyanyi lagu rohani. Iya, orang Kristen baik-baik bang, bener dah. Oh, lagu rohani Kristen. Ya. Oh, jadi lu tau dari mana kalau yang orang Kristen yang di bis gitu? Biasanya kelihatan. Oh, Karena pakai sekalung salib mungkin. Iya kan? itu kelihatan banget ya, Iya jadi kan, tahu. kelihatan bang. Iya. Oh, jadi lagu Kristen. Iya, lagu rohani tuh pasti duitnya lebih banyak daripada nyanyi lagu pang. Lagu pang pasti Iya, kalau lagu pang ya harus anak pang yang nonton ya. Kalau lagu gue nih gitu. ada yang ngasih kalau nyanyi di depan anak pang. Oh, sesama ini ya? Iya. Oh, lu dulu beneran ngamen. Iya, bener. Nah, Nah, dengan pelajaran- gaya masih gaya pang gitu. Iya, masih gaya pang. Taruh bang, tapi pelajaran lagu rohaninya di mana? Oh iya bener. Lah kan dulu emak gua mualaf. Oh, jadi tahu lagu-lagunya. Pernah sekolah di rumah tulang. Iya, Om. Iya. Om tuh masih Kristen. Iya, Batak berarti nih Batak. keluarga. Iya. Aku disekolahin di sana. Oh, jadi tahu lagu-lagunya. Jadi sering ikut gereja, jadi tahu lagu-lagu. Tapi sebelum ngamen itu Sebelum sekolah. masih sekolah. Oh, jadi tahu bener. Keren ya. Dari anak pang, sekarang jadi tulang pinggang. Kok ragu? Kalau pelan. Enggak yakin. Yakin aja yakin. Jadi apa dari anak pang? Dari anak pang, dari tulang panggang, ang-ang. Sepang apa dulu hidup Mega? Gue nggak tahu soalnya kayak gue tahu kan anak pang tuh tinggal di jalanan. Iya, nggak minta punya duit apa. buat di bensin. Itu anak Vespa. Beda ya? Iya, yang di pom bensin. Iya. Iya, bukan. Maksudnya iya nggak tinggal ke rumah, nggak pulang, pinggir jalan terus, ngamen, kayak Iya. gitu juga. Definisi Segitunya. pangnya itu segitu ya? Iya, Iya, nggak tahu, menurut nggak Kak tahu. Mega Kalau Mega sepangnya apa? itu, Bang. Berarti sepang itu berarti. Tinggal di jalan. Tinggal di gedung kosong gitu. Jadi nyari gedung kosong buat tidur. Iya. Tahu dari mana kosong? Lah kan udah terbengkalai. Oh, yang udah yang banyak coret-coretan, yang Iya. Bukan yang ada di kontrakan ya? itu nggak emang kosong juga sih. Tapi ya, bisa Tapi dipagar. bayar. Iya. Belum ada kalau gedung-gedung kosong tuh dipagerin, apa diseng, nggak bisa masuk. Ada yang enggak, yang bekas gedung kebakaran, ada yang bekas rumah sakit angker gitu-gitu. Oh, setiap malam selalu di tempat yang sama terus atau cari lagi misalnya yang ini diusir? Enggak enggak ada yang ngusir, Bang. Oh, emang situ. Kecuali depan toko. Jadi kalau gedung kosong udah masuk aja. Masuk aja. Berarti Cuma- anak pang apa? apa? Pindah-pindah gitu. Iya, enggak bertahan di satu tempat. Oh, beneran sepang itu ya, Mega ya. Itu makan gimana makan? Nah, dia dari mana? Dari mana apa gimana? Kalau gimana pasti gini. Iya, kalau gimana tadi nanya apa? Gimana? Iya, dari mana? Gimana maksudnya Dari mana? Dari mana makanannya atau uangnya kalau misalnya ngamen nggak ini kan Dari nggak tutup? warteg, nasi padang. Minta. Enggak beli. Oh, dari uang ngamen. Dari ngamen. Oh. Oke teman-teman, jadi cuplikan video ini sekitar 1 atau 2 minggu belakangan itu cukup ramai, terutama di kalangan saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Karena di dalam bagian awal tadi ya, jadi kakak yang menggunakan hijab ini, dia punya pengalaman ketika dia ngamen itu lebih banyak dapat duitnya kalau menyanyikan lagu rohani. Bahkan juga tadi dia mengklaim dia bisa mengidentifikasi mana orang Kristen, mana yang bukan Kristen. Nah teman-teman sekalian, saya jadi ingat ya, pada beberapa tahun yang lalu saya memang salah satu orang juga yang kalau naik bis itu ya, ketika ada orang yang kemudian menyanyikan lagu rohani tapi dengan syarat menyanyikan lagu rohaninya memang benar-benar enak didengar ya, itu membuat kita atau saya secara pribadi lebih gampang ya, lebih ringan untuk memberikan sesuatu ya, misalnya uang ya, kepada orang yang menyanyikan tersebut. Karena ya kita punya perasaan nyaman teman-teman ya, ketika lagu-lagu rohani itu dinyanyikan ya, punya perasaan tenang ketika lagu-lagu rohani itu dinyanyikan. Makanya tadi saya katakan ya, mesti dinyanyikan dengan baik, karena juga ada orang-orang yang menyanyikan lagu rohani tetapi kayak asal dinyanyikan ya, sehingga kemudian kita tidak dapat apa-apa ketika dinyanyikan, jadi kelewat begitu saja. Tapi kalau kemudian ada orang-orang yang memang menyanyikan lagu rohani dan itu dilakukan dengan serius, teman-teman, saya nggak tahu ya teman-teman apakah punya pengalaman yang seperti ini, tapi saya masuk dalam kategori orang yang senang sekali mendengar hal itu. Dan kalau kemudian ada yang misalnya ada uang di situ ya, kita bisa kasih, saya secara pribadi bisa kasih
Memang tidak banyak, tetapi maksudnya ketika ada orang-orang yang menyanyikan lagu rohani dengan cara yang menyenangkan ataupun kemudian mereka menyanyikannya dengan sangat baik, kita kan lebih apa ya, lebih ikhlas ya, ataupun kemudian lebih nyaman ketika memberikan sesuatu kepada orang-orang yang menyanyikan seperti yang tadi disampaikan oleh kakak yang berhijab ini. Jadi ketika dia ngamen itu justru dia dapat banyak uang ketika menyanyikan lagu-lagu rohani. Dan menariknya dia ini bisa mengidentifikasi mana orang-orang Kristen dan mana yang bukan ya. Bahkan juga tadi juga dia katakan orang-orang Kristen baik banget bang katanya ya. Berarti dia punya pengalaman ya dengan orang-orang Kristen selama dia mengamen, sehingga kemudian dia bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa orang-orang Kristen itu baik katanya. Nah saya jadi ingat teman-teman sekalian, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Alkitab, bahwa hendaklah tiap-tiap orang ya yang percaya kepadanya itu bisa menjadi terang, bisa menjadi garam dimanapun berada, supaya pada akhirnya nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Nah kalau ada teman-teman yang punya pengalaman mengenai ada pengamen ya, ada orang-orang yang mencari uang dengan cara menyanyikan lagu rohani, silakan juga dipaparkan pada kolom komentar yang sudah tersedia. Tapi yang pasti teman-teman sekalian, apa yang kemudian disampaikan ini bagi saya adalah sesuatu yang penting ya, karena tadi dia kemudian memberikan kesimpulan, memberikan penilaian bahwa orang-orang Kristen itu baik-baik. Jadi orang Kristen tidak perlu menceritakan, tidak perlu mengatakan bahwa orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang peduli sesama. Tetapi justru di tengah-tengah akhir-akhir ini ya, kita lihat misalnya ada banyak tudingan-tudingan terhadap kekristenan, bahkan termasuk pelarangan-pelarangan ibadah, pembubaran-pembubaran ibadah, hingga aksi-aksi penolakan gereja yang dilakukan dalam bentuk aksi demo dan segala macamnya. Ya, dan mengapa sejauh ini orang Kristen kemudian tidak melakukan hal yang sama di daerah-daerah yang mayoritas Kristen? Jawabannya sederhana. Tadi kakak ini sudah menjelaskan, orang Kristen itu baik-baik. Mengapa begitu? Karena memang diajarkan oleh Alkitab. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan dengan cara yang paling menakjubkan, kasihilah mereka yang membenci kamu, ya doakanlah mereka, berkatilah mereka. Jadi itulah yang kemudian menjadi alasan bagi orang Kristen mengapa ketika ada hal-hal yang selama ini ya seperti pelarangan ibadah, pemubaran ibadah tidak kemudian dibalas, dilakukan oleh orang-orang Kristen pada daerah-daerah mayoritas Kristen. Karena kita semua tahu bahwa beragama itu, beribadah itu adalah hal yang baik, sekalipun dalam hal beriman kita tidak sama, tetapi itu kan tujuannya baik. Nah harusnya cara berpikir seperti ini juga dimiliki oleh orang-orang yang beragama lainnya, yang sering sekali mengganggu ya aktivitas peribadatan umat Kristen, aktivitas peribadatan saudara-saudari Kristen yang bahkan orang sudah ibadah tiba-tiba kemudian bisa mereka membubarkan. Nah jadi teman-teman sekalian, silahkan dipaparkan, diuraikan harapannya pada kolom komentar yang sudah tersedia, dan semoga ya kakak ini melalui penjelasannya itu kemudian bisa juga menjadi semangat ya bagi saudara-saudari kita, teman-teman kita yang Kristen dimanapun berada, supaya kita senantiasa menjadi orang-orang yang memancarkan kasih Tuhan kepada sesama.